Iya, karena dia udah ada nama gitu. Iya, udah ada padahal nama. dia bikin konten juga, konten yang berbobot, bukannya bukan kayak lu gitu. Bukan kayak konten lu. sampah, bener-bener sampah emang isinya gitu. Kardus diisi sampah, jadi itu konten sampah namanya. Gak jelas. Lanjut. Oke, jadi kali ini gue mau bikin video reaction. Gue gak tau bikin video reaction apa gimana, apa gue mau ngereaksi orang apa gimana, gue juga bingung. Karena gue bingung sama kelakuan warga sebutan warga plus 62 ini. Semakin hari makin tolol, makin gak jadi, makin gak jelas. Makin kesini makin gak jelas. Dari yang kemarin lagi viral, ya kan? Tahu, pasti lu tahu dong, nggak mungkin nggak tahu lu punya HP. Nggak usah dikasih tahu, lu pasti tahu. Dikasih tahu, pasti lu semua juga pada tahu, ya kan? Orang-orang nggak jelas di dunia ini sekarang makin nggak jelas gitu. Udah nggak jelas, tambah nggak jelas gitu. Nggak tahu tujuan hidupnya tuh biar apa gitu. Gue nggak tahu, gue nggak habis pikir dari orang-orang kayak gitu sekarang. Entah dia mau bikin viral gimana, ya kan? Dengan cara instan itu viral sih pasti jelas, iya kan? Tapi maksud dan tujuannya gue nggak ngerti dia nggak mikir panjang soalnya, dia cuma mikir gue nih kayak gini, nanti viral dapat followers banyak, apa banyak lah, bisa tenar, trending. Dia nggak mikir ke depan, gue bakal dibenci sama temen-temen gue nih, gue bakal nggak sukain sama temen gue, ditangkap polisi apa gimana. Dia nggak mikir sampai ke situ kalau menurut gue sih. Gue mikirnya begini, ini orang gampang banget gitu, di negara ini gampang banget gitu, bikin kontroversi, habis itu bikin kata-kata minta maaf, langsung bikin klarifikasi lagi. Iya, langsung dari misalkan kita bikin masalah nih. Misalkan gua bikin masalah buat ngeco atau gimana, bikin semua orang jadi gaduh ya kan, viral. Udah viral, langsung buka media sosial, bikin ya kan, video klarifikasi, minta maaf segala macam. Basi anjing, basi itu orang-orang kayak gitu. Tapi masalahnya jelas hidupnya. Masalahnya dia bikin klarifikasi. Iya, saya maaf, saya salah, tapi bohong. Hidup kan gak jelas. Lu hidup buat apa gitu? Jelas anjing orang-orang kayak gitu harus. Aduh, gila sih. Emang sih katanya dia tuh tinggal di Bandung ya kan. Aduh, parah sih lu malu-maluin. Aduh, gimana ya gua juga masalah adalah darah-darah sononya gitu lu. Ya Allah. Maksudnya ya kayak gitu ya. Panas nih badan gua nih. Buat nama Bandung jadi jelek. Padahal dia cuma misalnya dia cuma di Bandung cuma kerja apa gimana. Kayak contohnya ya gua sedikit menjauh dari topik. Misalnya contoh Persija main nih, terus rusuh ngerusakin fasilitas stadion misalnya. Nah, sebenarnya yang ternyata setelah diungkap yang ngerusakin fasilitas stadion tuh emang The Jack, tapi The Jack pinggiran kayak The Jack. Iya, cuman orang ikutan doang. Iya, gitu. Yang numpang tenar. Iya, numpang nama gitu. Bukan The Jack yang benar sejati ya, contohnya gitu. Gila. Sebenarnya gue kesal banget gue bikin video ini. Sebenarnya gue pengen marah tapi nggak bisa gitu. Iya, nggak bisa karena gue cuma bisa ngomong di depan kamera ini doang gitu. Belum lagi gue baru buka lagi ya kan, yang di TikTok bikin kontroversi lagi. Gimana? Yang apa? Ceritanya dia sholat ya kan, ngedenger suara DJ, dia malah joget-joget. Wah gila lu main-mainin agama. Iya, main-main agama lu. Gila sih, gue bilang lu nggak ada otak lu asli. Agama coy, lu main-mainin coy. Lu punya tujuan hidup gak sih lu sebenarnya anjing orang kayak gitu? Dia mungkin mau kelihatan orang nih misalnya gue pengen dilihat sama orang lain, gue sering sholat apa, tapi ya caranya salah, mungkin caranya sambil ya kayak tadi nyalain lagu apa. Padahal kan kalau sholat ada lagu nggak khusyuk atau gimana lah, ada orang rame-rame, kalau bisa kita sholatnya di orang misalnya lagi gerombolan makan atau acara apa, kita sholat agak menyendiri, jangan di tengah-tengah. Lu sholat di tengah-tengah sama aja lu nggak khusyuk, lu malah dengerin orang-orang ngobrol kan, bukan lu khusyuk baca Al-Fatihah. Soalnya gue udah nggak tahu lagi gue mau ngomong apa ini ya di sini ya. Gue nggak tahu ya. Gue cuma bisa ngingetin, bukan. Duh, janganlah lu pada bikin kayak gitu lah. Lu mau tenar tapi cara lu salah gitu. Iya, caranya salah. Jangan mentang-mentang sekali lu bikin salah terus lu bikin minta maaf. Emang lu pikir semua orang bakal maafin lu gitu? Kan nggak semua orang bisa langsung maafin. Dan nggak semua orang nggak secepat itu buat proses buat nerima orang minta maaf tuh nggak seperti itu pasti. Iya, makanya
apalagi kalau orangnya itu merasa tersindir banget kan, aduh gue tersindir banget nih, gue dibilang jelek atau gimana, dia sakit hati lah. Belum kalau misalnya dia doanya buruk-buruk kan, dan juga pasti ya mungkin kita sekarang enak bisa makan apa, nanti pasti ada saatnya misalnya dia kecelakaan lah atau apa, musibah kan kita nggak ada yang tahu kan. Walau dan lu nggak mikir yang malu tuh sebenarnya bukan lu doang nantinya. Iya pasti yang malu itu orang tua lu, udah pasti malu soalnya lu nggak berpikir panjang nih, gua kayak gini paling gua doang nih yang malu, yang di penjara gua. Dampaknya ke orang tua lu, ke saudara lu, nanti orang dekat lu gitu. Iya, nanti contoh simpelnya aja. Misalnya nih gua ngelakuin kejahatan nih, gua nggak mikirin nih dampak saudara gua ke emak bapak gua. Abis itu misalnya adik gua mau ngelamar kerja, kantornya tuh tahu kalau kakaknya itu gua yang badung, gua yang bikin kontroversi. Adik gua yang pintar, yang tadinya mau diterima gara-gara gua ngelakuin kontroversi gitu lah. Ribet ngomong gara-gara sewot. Iya, itulah pokoknya. Jadi nggak diterima. Gitu. Kan ya sebenarnya itu hal sepele kayak gitu. Ya kita harus pikir panjang lah, intinya simpelnya gitu aja sih. Iya, meskipun lu bikin ya kayak niat lu ngeprank ya kan, tapi nggak ngeprank kayak gitu juga coy. Ya lu tahu lah, lihat kondisi lah, lihat sikon gitu. Lu dengan cara lu ngomong, gue biar waria-waria itu kapok ini, gue biar orang-orang itu kapok lah, intinya siapa lah gue nggak tahu yang lu tuju. Lu bikin semua orang itu kapok, tapi cara lu salah. Lu bilang biar tuh orang nggak ngelanggar PSBB, sedangkan lu nya aja malam-malam naik mobil rame-rame ngambil sampah, terus habis itu ya istilahnya bikin bising lah, berisik apa di jalan naik mobil, kan pasti berisik, orang-orang pada tidur apa gimana kan. Masalahnya gini coy, lu nggak tahu tuh di tempat sampah itu ada banyak banget ribuan ataupun miliaran kuman, nggak tahu di situ ada coronanya juga ya kan. Iya. Terus lu ambil pakai tangan ya kan, lu bungkus, lu kasih ke orang, gila. Kalau lu yang kena corona sih nggak apa-apa, masalahnya orang lain yang lu kasih, yang kena dampaknya, kena dampaknya. Kalau lu sih bodo amat kita ya. Iya, kalau lu sih bodo amat kalau lu doang gitu. Gua maunya dia kena corona juga. Iya, kena corona dan auto nggak ada yang nolong. Iya, nggak ada yang nolong udah. Gila sih lo. Polisi udah nggak usah di penjara, udah corona kagak. Lepas aja. Jangan dikurung, ntar kalau lepas kabur-kaburan. Dikurung lah. Dikurung, kandangin gitu. Kandangnya kandang kecil ya, kandang kucing kalau bisa. Iya, kandang ayam juga. Kandang ayam boleh tuh. Kandang ayam yang ya kandang ayam yang dari bambu tuh. Iya, yang dari naik ke atas bawah. Iya, tuh dikurung begituannya tuh udah kurung lah tuh. Biarnya seminggu. Lu kasih makan sampah yang dari dia comot-comotin tuh. Kasih tuh ke dia tuh. Biarin aja biar dia ngerasain gitu. Iya. Mau lu pikir orang enggak sakit hati apa digituin? Orangnya kan lagi pandemi kayak gini kan butuh banget support kan, butuh banget makanan. Iya. Lu kerjain orang kayak gitu. Orang udah berharap banget itu. Orang berharap ya kan, pengen gitu bisa dapat makan meskipun cuma sedikit ya kan. Tapi yang mau lu kerjain gitu, gila sih. Gua sakit hati banget gitu. Dan gua lihat video yang mungkin yang cuma ngereaksi itu yang terakhir tuh, yang anak kecil tau kan lo. Iya, nah, yang anak kecil tuh dia langsung ngebuka dan langsung tahu. Iya, kalau gua ada di situ, gua langsung uber-uber, gua kejar lu. Kalau gua uber-uber, gua gitu. kejar, terus gua sambil lemparin batu, lemparin apa kayak biar mobilnya rusak apa. Ya gitulah pokoknya. Gila sih, emang nggak ada otak asli. Dan terakhir lu bikin klarifikasi, minta maaf lah, segala macam lah. Gila basi banget itu asli. Udah basi banget, udah banyak yang gitu gue liat. Gila gue bingung dah tuh lu itu bermacam apa gitu. Kalau yang dari gue pribadi saran, kalau misalnya kita niat mengasih nih, sebisa mungkin ngasihnya tuh barang baru tapi murah, nggak apa-apa deh, daripada barang bekas. Ini pun bukan barang bekas gitu. Iya, barang bekas, barang sisaan. Ini udah nggak layak gitu, masalah dari tempat sampah. Ini gitu. Udah nggak layak emang. Kagak ada yang. Nggak ada niatnya kali. Allah. Gila. Nggak punya niat dia. Mau niat baik juga gimana? Niat baik ngasih sembako apa, tapi isinya kayak gitu. Ulang. Sabar. Ngadepin orang kayak gitu tuh harus sabar gitu. Banyak-banyak sabar. Puasa gitu. Tapi dari berita-berita yang ada nih,
Katanya sih udah pada ketangkap-tangkapin, nggak tahu gue udah berapa orang yang ketangkap. Dan pokoknya udah pada ketangkap gitu. Iya. Gue nggak tahu tuh. Ya, gue sih berharap ya, gue berharap nih, ini terakhir kalinya gitu. Terakhir kalinya orang bikin video-video nggak jelas, video-video nyeleneh Jangan gitu. sampai lu cuma gara-gara gue mau jadi YouTuber nih, duitnya banyak, cepet dolar gini. Jadi kaya lah di sana. Tapi lu nggak mau berproses, lu mau langsung sekali bikin video lu langsung viral, langsung naik followersnya, subscribernya. Jangan kayak gitu. Lu harus ya seenggaknya berusaha lah. Lu mau bikin video nggak ditonton juga nggak apa-apa, yang penting lu udah bikin. Nanti orang-orang juga udah tahu. Iya, yang penting lu usaha dulu gitu. Enggak, lu nggak harus kayak gitu, bro. Nggak bisa Jangan kayak instan, gitu, nggak bisa nggak instan. Semua orang YouTuber di Indonesia, artis di Indonesia ikut bikin YouTube, ada channel YouTube. Itu juga dari awal pasti. Proses semua juga. Itu proses. mungkin gara-gara dia artis aja jadi agak cepat. Iya, karena dia udah ada nama gitu. Iya, udah ada padahal nama. mah dia bikin konten juga, konten yang berbobot, bukannya bukan kayak lu gitu. Bukan kayak konten lu. sampah, bener-bener sampah emang isinya gitu. Kardus diisi sampah, jadi itu konten sampah namanya. Percuma, lu bikin yang kayak gitu ditangkap polisi, nggak bisa lanjut juga kan? Bisa lanjut juga lu. Iya, sama aja bohong. Percuma lah, lu bilang 40 habis 30.000, 40.000 gua kali klarifikasi habis itu nyerahin ke polisi lah apalah. Bullshit, Bos. Percuma gitu lu bikin kayak Iya, gitu ya kan. percuma, buat awan, nggak ada gunanya juga sebenarnya. Gak ada guna, bro, asli. Tobat, banyakin istighfar. Apa mungkin dia dari kecil punya cita-cita masuk TV, masuk TV-nya dikasih jalannya Gak lewat jalan yang lewat lain. jalan yang lainnya itu di kantor polisi apa Iya. gimana nanti infotainment kan kelihatan nih seorang pria ditangkap gini-gini. Iya, langsung terkenal sih lu. Iya, Lu terkenal banget asli. Iya, lu masuk TV. Iya, Kan terkenal. cita-cita dia ya pemikiran dari gua aja. Cita-cita dia masuk TV kan. Yang ini kelihatan TV nih. Iya. Oh, nyokap gue liat TV, tapi caranya salah. Iya, dan lu ada di tempat yang salah sekarang. Tempat yang salah. Iya kan? Yang harusnya lagi senang-senang gitu. Lu masuk TV, lu terkenal karena karya lu gitu, Iya. bukan karena karya sampah lu gitu. Iya. Karena sampah lu, dan terakhir lu adanya di mana? Di jeruji besi, di Iya. bui, ya kan? Kalau kata gue sih kalau lu mau masuk TV, mending ya. Jelek-jeleknya mending jadi figuran sinetron, itu masih mending. Berharga, Bos. Walaupun digaji cuma sekali lewat cuma 100.000, Iya. 150.000, tapi berharga. Nggak kayak gini. Ini apaan coba kayak gini? Cuman gara-gara kontroversi ya kan. Aduh. Bentar lagi juga hilang lo, lenyap ya kan? Intinya kalau mau ngelakuin sesuatu siapapun ya, dipikir panjang dulu nih, nanti efeknya bakal gimana nih. Misalnya gua nih contoh, gua bikin video tentang temen gua. Nah, gua sebelum bikin video harus mikir dulu nih. Gua bikin video tentang temen gua bakal marah nggak ya? Walaupun konteksnya gua udah izin ke dia. Iya. Tapi kan pasti ada, Harus ada. Afi ngapain sih bikin video kayak gini, kayak nggak ada kerjaan lain aja, mungkin kayak gitu kan, kita nggak tahu. Jadi kita harus benar-benar pikir panjang, pikir mateng lah pokoknya. Efek kedepannya bakal gimana? Apa nanti tiba-tiba dia nggak suka sama kita, dia ngizinin kita, dia nggak suka sama kita tapi dipendem, dia ngejauh, kitanya juga nggak enak kan? Ya lebih baik dari diri kitanya sendiri dulu deh. Kita sendiri dulu, nggak usah orang lain, kita sendiri dulu. Di pemikirannya yang panjang, terus habis itu dipikir baik-baik. Jangan asal gue mau bikin mau viral, gue bikin gini. Gak dipikir apa bisa dampak buruk bagi orang lain apa. Kalau buat kita sih mungkin misalnya kita bikin video, abis itu dampak buruknya ke kita ya mungkin resiko di kita. Iya. Tapi kalau ke orang lain kasihan nggak tahu apa-apa kan. Iya, masalah orang lain nggak tahu apa-apa gitu. Nggak tahu apa-apa tiba-tiba, oh gue gini. Bisa aja kalau misalnya temennya nih, dia dipanggil ke polisi gara-gara buat jadi saksi. Walaupun konteksnya cuma saksi, tapi tetap aja kan nama dia pasti Tercemar. tercemar. Meskipun cuman jadi saksi doang, Iya. orang kan ngira, wah ini orang nggak beres ya kan? Polisi manggil ya kan, nggak beres. Iya, makanya Bahaya sih yang kayak lu gitu. harus mikir ke depan, jangan buat diri lu aja, buat orang lain nih dampaknya kayak gimana buat temen-temen lu, temen deket lu atau cewek lu lah kalau lu punya cewek, saudara lu. Iya, intinya semua orang yang ada di dekat lu. Orang terdekat. Makanya gitu. Ya mungkin ini yang terakhir nih, pesan-pesan yang terakhir nih dari gua. Ya tobat lah gitu. Jangan lalu ngelakuin kayak gini ya kan. Cukup ini yang terakhir kalinya gitu. Cukup ini yang terakhir kalinya buat
kedepannya nggak ada lagi gitu yang Iya, video-video viral yang nggak jelas yang kayak gitu, yang ujung-ujungnya berakhir minta maaf, itu basi banget sumpah. Basi banget asli. Itu mending udahlah, jangan lu lakuin lagi, lalu nggak malu apa begitu sama kelakuan lo gitu. Ntar anak cucu lu gimana gitu ngeliat kelakuan orang tuanya begitu, ya Allah. Iya makanya. Nanti cerita kan gak lucu juga. Nah, bapak pernah tangkap polisi gagal ngasih banci sampah. Mungkin itu sih tadi sedikit dari gua. Kalau dari lu gimana, Vi? Ya pokoknya dari gua yang tadi gua udah panjang lebar jelasin, pokoknya gitu. Lu kalau mau ngelakuin sesuatu harus dipikir panjang dulu. Lu mikir, nih gua punya ibu, punya bapak, punya saudara, apa teman dekat, pacar. Gua ngelakuin sesuatu, gua harus mikir nih, yang di keluarga besar gua nih bakal kena dampaknya nggak? Gua bikin sesuatu itu. Kalau positif mungkin bakal kena dampaknya positif juga, tapi kalau negatif pasti kena negatif juga. Dan yang tahu kita bikin video kan kita aja, orang lain nggak tahu kan. Nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba dia ditangkap polisi misal gue yang ngelakuin nih, abis itu, oh iya bu, Afi tangkap polisi, polisi datang ke rumah gue, ibu gue kaget gini-gini, emang iya kenapa gini-gini. Terus kan kita nggak tahu lagi namanya orang tua kan, punya penyakit apa gimana. Terus misalnya tadi itu contoh pertama, contoh satu lagi, misalnya lu punya adik atau punya kakak atau adik lu mau ngelamar kerja, udah ngelamar nih, udah mau keterima, tapi gara-gara si bosnya itu tahu kalau dia punya saudara kandung gua yang udah ngelakuin kesalahan besar, langsung lu nggak jadi di blacklist, udah nggak boleh masuk perusahaan itu, kan rugi banget kan maksudnya. Rugi banget. Oke, mungkin itulah sedikit video mencurah kekesalan dari gua sama Afi. Iya gitu. benar. Buat kelakuan minus lu pada gitu. Ya gue sih nggak berharap lu ngelakuin itu lagi semua. Iya. Gua sama Afi, mungkin semua orang juga berharap kayak gitu. Nggak mau ada kegaduhan lagi. Ya, sebisa mungkin janganlah. Ini yang terakhir kalinya. Iya cukup lah. Cukup ya. Dan video ini juga gua akhiri. Mungkin udah segitu aja. Iya. Oke, sekian, thank you. Jangan lupa di subscribe.